Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspiratif. Ya, saya senang atas respon video saya sebelumnya tentang keberuntungan. Ternyata banyak yang respon ya, maka ingin saya kuatkan karena ada yang nanya, Pak, itu sumber rujukannya apa, ilmiahnya apa, penelitiannya apa gitu ya. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menguatkan bahwa memang keberuntungan itu bisa kita pelajari. Keberuntungan itu bisa kita siapkan. Siapa yang melakukan riset? Namanya Profesor Richard Wiseman dari Inggris ya. Dia melakukan riset kenapa ada orang yang hidupnya sial terus, kenapa ada orang yang hidupnya beruntung terus. Dan dia akhirnya punya project namanya Luck Project ya, dan dituangkan dalam bukunya ya, Luck Factor ya. Nah, kesimpulannya apa dari rangkaian penelitian yang dilakukan oleh Profesor ya? Ingat ya, Profesor Richard Wiseman ya. Yang dilakukan oleh Profesor Richard Wiseman itu dia lihat kenapa sih ada orang yang sial melulu, kenapa sih ada orang yang beruntung melulu. Ya, ternyata dilihat dari 4 hal. Pertama apa? Pertama, kalau ada peluang. Kalau ada peluang, orang yang sial ini berpikirnya apa? Orang yang sial berpikirnya, jangan diambil nanti gagal. Nggak usah diambil, nanti malu loh kita kalau kemudian nggak berhasil. Jadi kalau ada peluang, bukannya diambil, malah yang dibicarakan ketakutan-ketakutan. Yang dibicarakan justru apa? Kekhawatiran-kekhawatiran. Orang yang semacam ini, kata Profesor Richard Wiseman, sial. Mudah-mudahan Anda tidak termasuk yang ini ya. Kalau ada peluang, ambil. Kenapa? Karena orang yang beruntung itu, begitu ada peluang, apa yang kemudian dilakukan? Kesempatan baru ini, pelajaran baru ini, portofolio baru ini, pengalaman baru ini, saya ambil deh ya. Kalau toh gagal ya hidup itu kan berhasil pelajaran, berhasil belajar atau kemudian berhasil gagal gitu ya. Nggak apa-apa, enjoy aja ya. Dia tidak termasuk orang yang perfeksionis gitu. Hati-hati loh kalau Anda perfeksionis ya dalam urusan peluang ini, akhirnya nggak ngambil peluang. Menurut Profesor Richard Wiseman, orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kesialan. Mau? Tentu tidak dong. Nah, sekarang coba Anda renungkan. Kira-kira kalau ada peluang yang datang kepada Anda ambil atau Anda malah takut ngambilnya? Kalau takut ngambilnya hati-hati, jadi orang sial. Tapi kalau Anda berani ngambil, insya Allah Anda akan menjadi orang-orang yang beruntung. Itu yang pertama, dilihat dari peluang. Yang kedua, ternyata bisa dilihat dari pengambilan keputusan, ya, menggunakan intuisi atau tidak, ya. Berkaitan dengan pengambilan keputusan ini, orang-orang yang hidupnya sial itu ngambil keputusannya nggak pakai intuisi ya. Dan bahkan mungkin intuisinya tidak terasah. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk dengan rutinitas ya. Dia itu kayak robot berbentuk manusia gitu ya. Kerjaannya rutin, melakukan hal-hal rutin setiap hari, dan dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia tidak punya waktu untuk melatih intuisinya. Memang melatih intuisinya gimana Pak Jamil? Melatih intuisi kita itu Anda diam sejenak, kemudian Anda merenung, ya kira-kira hidupku ini untuk apa sih? Maunya Tuhan terhadapku itu apa sih ya? Apa yang perlu saya lakukan ya? Kita berdialog dengan diri kita, ya. Kita ngobrol, ego kita pun kadang perlu ngobrol itu ya. Jadi Anda perlu menyapa juga ego Anda yang ada dalam diri. Apa kabar Jamil hari ini? Kalau namanya Jamil. Ya kalau namanya Lia, apa kabar Lia hari ini? Tanya dong, itu akan melatih intuisi kita ya. Dan kalau kemudian kita latih terus, kita berdialog dengan diri sendiri ya. Di malam sepi berdialog dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Intuisi Anda terlatih dan itu akan menjadi penyebab bahwa Anda menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi mulai sekarang jangan terlalu sibuk, apalagi sok sibuk. Kenapa? Sok sibuk itu justru menggelapkan intuisi. Sementara kalau Anda kemudian menyempatkan diri untuk merenung, menyempatkan diri untuk ngobrol dengan diri sendiri, menyempatkan diri untuk berdialog dengan Tuhan Anda, intuisi Anda terlatih, maka itu akan membantu hidup Anda dipenuhi keberuntungan-keberuntungan. Oke? Itu yang kedua, ya. Yang ketiga dilihat dari apa? Yang pertama tadi dilihat dari peluang, yang kedua dilihat dari pola pengambilan keputusan. Orang beruntung ngambil keputusan dengan intuisi dan dia melatih benar intuisinya itu. Dan yang ketiga ternyata dari perasaan, ya, atau kemudian harapan-harapan. Maksudnya apa? Maksudnya itu orang-orang yang sial itu kalau cerita segala sesuatu, hidupku ini kok begini amat ya. Hidupku ini kok sial melulu ya. Hidupku ini kok kayaknya bermasalah terus ya. Nah, orang-orang yang bercerita
pengalaman hidupnya itu berkaitan dengan hal-hal yang negatif, berkaitan dengan hal-hal penderitaan, menurut Profesor Richard Wiseman, hidupnya akan dipenuhi dengan kesialan-kesialan. Ya, mohon maaf, ini kesialan itu mungkin unlucky gitu ya, tidak beruntung dalam hidupnya gitu ya. Sementara orang-orang yang beruntung itu, dia kalau bercerita kepada orang, alhamdulillah hidupku ini dipenuhi dengan keberuntungan. Ya, sekolah walaupun di kota kecil, tapi gurunya care kepada murid-muridnya, dan kemudian masuk IPB misalnya, atau ITB atau UI tanpa tes gitu ya. Waktu masuk kuliah, dia kuliah sambil kerja sehingga sambil bisnis sehingga tidak minta uang dari orang tua. Yang diceritakan keberuntungan-keberuntungan. Maka ternyata hal ini bisa mempengaruhi kehidupan, kata Profesor Richard Wiseman. Kalau yang diceritakan itu kesialan-kesialan, penderitaan-penderitaan terus ya, hal-hal yang kemudian membebani hidup, ini ternyata di masa depan akan dipenuhi dengan kesialan. Sebaliknya orang yang bercerita itu semuanya kok rasa syukur terus ya. Kok rasanya dia beruntung terus hidupnya. Ternyata ini dampaknya juga kepada keberuntungan berikutnya. Termasuk ya harapan masa depan nih. Orang-orang yang sial tuh selalu khawatir dengan masa depan. Kayaknya masa depannya lebih berat deh. Ya, kalau misalnya sekarang pandemi, kayaknya setelah pandemi ini kita susah deh. Kayaknya setelah pandemi ini kita kayaknya agak berat deh bisnis kita dan sebagainya. Ya, itu hati-hati, bisa menyebabkan kesialan hidup Anda. Karena kalau orang yang beruntung, kata Profesor Richard Wiseman ini, berkaitan dengan hope, berkaitan dengan harapan, dia selalu berharap bahwa kehidupannya jauh lebih baik, kehidupannya akan terus bertumbuh, ya, kehidupannya akan terus berkembang, ya, kehidupannya akan dipenuhi dengan keberuntungan, keberlimpahan. Dia yakin bahwa masa depannya itu keberuntungan akan mendekat kepada dia. Pertanyaan saya sampai 3 ini. Tadi pertama apa? Berkaitan dengan peluang. Yang kedua berkaitan dengan intuisi. Yang ketiga berkaitan dengan perasaan atau pikiran yang kemudian sering kita ceritakan atau kemudian harapan kita masa depan. Kira-kira apa yang sering Anda ceritakan? Ya, mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang suka menangkap peluang, mengambil keputusannya pakai intuisi, dan juga dan juga yang Anda ceritakan kebanyakan adalah keberuntungan hidup. Kalau itu Anda lakukan, Anda punya modal untuk hidup Anda semakin dipenuhi keberuntungan. Nah, yang keempat apa? Sebelum dilanjutkan keempat, jangan lupa ya, like, comment, subscribe ya, dan aktifkan tombol lonceng. Dan jangan lupa juga share kepada teman-teman Anda. Oke. Kemudian Profesor Richard Wiseman melihat, kalau kita ingin tahu apakah orang itu sial atau beruntung, kira-kira dilihat dari apa? Selain dari peluang, kemudian intuisi, kemudian perasaan, pikiran atau hope ya. Yang keempat ternyata kalau menghadapi peristiwa buruk. Orang-orang yang hidupnya sial, kata Profesor Richard Wiseman ini, kalau ketemu peristiwa buruk, maka dia akan fokus pada peristiwa buruknya itu. Ya, kemudian dia akan fokus kepada masalah yang dihadapi. Sementara orang-orang yang kemudian beruntung, ternyata polanya apa? Polanya ternyata dia mengambil hikmah dari kejadian itu. Pasti ada kebaikan di balik kejadian ini. Pasti ada hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini. Ya, selalu mengambil hal-hal yang positif, selalu mengambil sisi positifnya. Ya, kalau Anda tahu misalnya Post-it gitu ya. Dulu itu kan sebenarnya Post-it itu produk gagal ya. Mau buat perekat, ternyata nempelnya nggak kuat, bahkan kemudian lepas. Ya, ternyata ya ada yang melihat dari sisi positif. Ah, ini kayaknya bisa ini kalau kita buat kertas, tempel nggak ada bekasnya, ya. Dan ini menjadi peluang bisnis. Dan sekarang saya yakin Anda mungkin juga suka pakai Post-it ya. Lembaran kertas kecil ditempel di tembok, ditempel di dinding, bisa lepas. Awalnya itu produk gagal. Tapi kalau kemudian karena dilihatnya dari sisi yang positif, ada hikmah, ada pelajaran di situ, malah menjadi keberuntungan bisnis sekarang ya. Jadi pastikan ya Anda tadi untuk urusan 4 hal tadi, peluang ambil. Yang kedua, urusan pengambilan keputusan, gunakan intuisi ya. Dan itu perlu dilatih ya. Dan yang kemudian yang ketiga, urusan perasaan, pikiran dan harapan, Anda selalu punya perasaan yang beruntung, harapan beruntung, dan
cerita-cerita yang Anda lakukan adalah keberuntungan. Dan yang keempat, berkaitan dengan peristiwa buruk, Anda selalu mengambil hikmah dari situ. Kalau itu yang terjadi, insya Allah hidup Anda akan dipenuhi keberuntungan. Ini yang melakukan riset profesor ya. Dan saya sudah mempraktekkan itu dan alhamdulillah hidup saya dipenuhi keberuntungan. Anda juga ingin dipenuhi keberuntungan? Praktekkan 4 hal itu. Thank you, Sobat Inspiratif. Jangan lupa ya, share ke teman-teman Anda sebanyak-banyaknya, se-RT, sekelurahan tanpa perlu izin saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.